Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 dengan materi analisis sistem pembayaran pedagang kaki lima tunai versus QRIS dengan studi kasus pedagang kaki lima di Jakarta. Yang beranggotakan saya Natasha Kalia Sabrina dan teman-teman saya Grizelda, Putri, Zahra, dan Ajrini. Dengan latar belakang adanya perkembangan pembayaran digital di Indonesia yang kian meningkat pesat, lalu banyaknya pedagang kaki lima yang kini mulai menerima QRIS. Juga terjadi perubahan dari sistem yang awalnya tunai ke sistem digital. Tentu hal itu perlu dianalisis dari sisi ekonomi dan keuangannya. Next. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama. Dari sisi convertibility atau kemudahan konversi, pada sistem tunai, uang yang diterima bisa langsung digunakan tanpa proses tambahan, tidak ada perantara dan tidak ada perlu dicairkan. Sedangkan pada e-wallet, transaksi memang lebih cepat dan praktis, tidak perlu uang kembalian, tetapi saldo yang diterima pedagang berbentuk digital dan harus transfer ke rekening ingin dijadikan uang tunai. Di sini ada potensi biaya admin dan waktu tunggu. Namun di sisi lain, QRIS memperluas opsi pembayaran sehingga peluang penjual meningkat karena pelanggan tidak terbatas pada yang membawa uang cash. Lalu selanjutnya ada poin kedua yaitu dari sisi trust atau kepercayaan. Pada transaksi tunai, kepercayaan hanya terjadi antara pembeli dan penjual. Selama uangnya asli dan jumlahnya sesuai, transaksinya selesai. Sedangkan pada e-wallet, kepercayaan meluas ke sistem. Pedagang dan pembeli harus percaya pada aplikasi, jaringan, keamanan data, dan pihak bank. Keuntungannya, transaksi tercatat otomatis sehingga lebih transparan dan bisa menjadi bukti jika terjadi kesalahan. Namun ada risiko seperti gangguan sistem atau keterlambatan transaksi. Selanjutnya ada dampak terhadap arus kas pedagang. Uang tunai langsung bisa diputar untuk belanja bahan ataupun kebutuhan lainnya. Sementara pada e-wallet atau QRIS, dana masuk dalam bentuk saldo digital dan bisa saja ada jeda pencairan serta potongan biaya layanannya. Ini menjadi pertimbangan bagi pedagang kecil yang mengandalkan perputaran modal yang cepat. Selanjutnya, efisiensi dan pengelolaan keuangan. E-wallet membantu pencatatan transaksi secara otomatis sehingga lebih rapi dan mengurangi risiko salah hitung, uang palsu, ataupun kehilangan uang fisik. Sedangkan sistem tunai lebih sederhana, tetapi lebih berisiko dalam pengelolaan dan keamanan. Lalu di sini kita bisa lihat dari sisi analisis trade-off masing-masing tunai dan QRIS. Pada slide ini terlihat adanya kelebihan dan kekurangan pada tunai dan QRIS. Dari sisi kecepatan, keduanya sama-sama cepat, namun tunai langsung selesai tanpa sistem. Dari sisi likuiditas, tunai lebih unggul karena uang bisa langsung dipakai, sedangkan QRIS perlu proses pencairan. Dari sisi biaya, tunai tidak memiliki potongan, sementara QRIS bisa dikenakan biaya administrasi. Dari sisi keamanan, tunai berisiko hilang atau salah hitung, sedangkan QRIS lebih aman secara pencatatan, tetapi bergantung pada sistem dan jaringan. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kesimpulan dari materi ini, e-wallet bukan sepenuhnya lebih baik dari uang tunai, dan uang tunai pun juga tidak sepenuhnya tergantikan. Keduanya memiliki trade-off. Strategi paling optimal bagi pedagang adalah menerima keduanya agar fleksibel dan memperluas pasar tetap menjaga kelancaran arus kas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.